Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik serta mencurahkan nikmat al-ikhlas di dalam ilmu kita dan juga di dalam amal kita. Ikhwani fi din rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjut mengkaji tentang cabang-cabang keimanan yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Dan malam hari ini kita masuk ke dalam cabang iman yang ke-26 ya. Yaitu judulnya Al-Jihadu. Judulnya adalah Al-Jihad. Kata ini adalah pada era ini kata yang orang terkadang membuat kata ini menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Bahkan terkadang susah untuk mengucapkannya atau dihindari untuk menuliskannya atau mempunyai persepsi yang jelek terhadap kata ini. Padahal kata ini adalah sangat-sangat mulia. Padahal dia adalah zirwatu sanamil Islam, puncak mahkota dari al-Islam. Itu adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin ya, kata ini dihapus di dalam al-Islam. Tidak mungkin dan tidak boleh. Tersebarnya Islam sampai dengan negara kita ini, negeri kita ini, tempat kita ini tidak lepas juga dari kata ini, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Bahkan tegaknya negara ini, tegaknya NKRI yang kita cintai, merdekanya negara kita ini dari penjajahan
Di antaranya adalah dengan kata ini, al-jihad. Tapi di era-era ini, di masa-masa kita sekarang ini, kata ini mulai orang ingin mencoreng-moreng sehingga tidak ada yang suka, atau mengucapkan juga agak gimana begitu ya, agak keluh. Bahkan ketika anak-anak diajari dengan kata ini, wah, bahaya ini ya. Ya. Radikal atau teroris atau yang sejenisnya. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Andaikan kata ini tidak ada, bisa kita katakan tidak ada negara NKRI. Ya kan? Karena siapa yang menggelorakan perlawanan terhadap kolonialisme ataupun penjajahan? Adanya perlawanan itu karena semangat daripada al-jihad yang diserukan oleh para ulama. Ya, diserukan oleh para ulama. Di antaranya ada ulama Indonesia sebelum kemerdekaan menulis khusus untuk menggelorakan semangat ini, adalah namanya Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dari Palembang. Di sini ada yang dari Palembang? Ya. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Beliau menulis khusus ya, risalah kitab ya, tentang keutamaan dari al-jihadu fi sabilillah. Demikian juga para ulama yang lain, mereka menggelorakan perlawanan terhadap penjajah itu dengan kata ini, dengan al-jihadu fi sabilillah. Dan pada bulan ini, bulan November, dikenal dengan ada hari pahlawan ya. Hari pahlawan. Kenapa itu? Kenapa disebut hari pahlawan 10 November ya? Kenapa disebut hari pahlawan? Yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kembali ya, dijajah kembali dengan agresi militer. Kemudian ternyata bisa digagalkan dengan resolusi al-jihad ya, resolusi al-jihad yang diserukan oleh Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ya. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah ya. Baik, kata al-jihad ya, al-jihad adalah termasuk ke dalam salah satu di antara cabang dari cabang-cabang keimanan. Di sini dimasukkan ke dalam cabang yang ke-26. Cabang yang ke-26 ini bukan urutan yang ke-26, bukan. Hanya urutan dari sisi pembahasan saja. Ya. Baik. Sebelum masuk ke dalam ayat dan juga hadis yang akan dibawakan oleh beliau, kita harus mengerti dulu tentang kata al-jihad itu sendiri. Ya. Al-jihad mempunyai dua makna. Ya. Ada makna al-'am, ada makna al-khas. Ada makna secara umum,
ada makna secara khusus. Kalau makna secara umum, al-jihad adalah badlul juhdi fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala, mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna secara umum ya, al-jihad secara umum. Sehingga seluruh amal saleh itu adalah lapangan jihad. Seluruh amal saleh, misalnya adalah salat, misalnya juga sedekah, misalnya juga adalah menuntut ilmu, misalnya juga adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Seluruh amal saleh itu adalah al-jihad. Makna secara umum. Ya. Kemudian kalau makna secara khusus, al-jihad adalah al-qitalu fi sabilillah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah bermakna khusus. Mana keutamaan dari al-jihadu fisabilillah, di mana mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Kemudian orang-orang yang mati di dalamnya itu adalah dia mendapatkan predikat syuhada, yaitu al-jihad bermakna al-khas. Jihad bermakna khusus, yaitu al-qital, ya, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada tahun-tahun ini, ya, tahun-tahun kita ini, yang ingin dihapus dari ingatan kaum muslimin dan ingin dicabut dari keyakinan kaum muslimin adalah al-jihadu bima'na al-khas. Ya, jihad bermakna khusus, yaitu al-qital. Ya, bermakna khusus, yaitu al-qitalu fisabilillah, ingin dicabut. Tidak boleh ada. Betul begitu kan? Ya, tidak boleh ada. Dan kaum muslimin tidak boleh mempunyai pemikiran seperti itu, tidak boleh. Kalau makna secara khusus ini dicabut dan kaum muslimin melupakannya, maka itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Kenapa? Karena kaum muslimin bisa dikuasai oleh musuh-musuhnya. Ya. Dikuasai secara fisiknya, dikuasai sumber daya alamnya, ya, ekonominya, ya, pemikirannya, semuanya akan dikuasai kalau misalnya kaum muslimin meninggalkan makna al-jihad secara khusus ini, yaitu al-qitalu fi sabilillah. Karena para ulama mereka semua sepakat bahwa dinul Islam itu tidak tegak kecuali dengan dua. Pertama adalah dengan al-ilmu wal burhan. Pertama dengan ilmu dan petunjuk. Ilmu, misalnya dengan adanya pendidikan, adanya halaqah-halaqah ilmu, adanya halaqah-halaqah tahfidz Al-Quran, lembaga-lembaga pendidikan semuanya.
ya, al-ilmu. Kemudian juga yang kedua adalah kata para ulama bisayfi, dengan pedang. Ya, jangan lupa dengan pedang ini, jangan lupa. Artinya dengan al-qital jangan lupa, karena ini adalah pembelaan diri, pembelaan kita. Karena kalau kita melupakan ini, wah, gampang dikuasai semua yang ada pada diri kita. Karena pada hakikatnya mereka adalah ingin memerangi kita dalam segala sisi kehidupan kita. Memerangi kita dari sisi pemikiran, akidah, memerangi kita dalam sisi juga adalah fisik, ya, agar kita tidak boleh melawan mereka, sehingga ini yang akan dihabiskan begitu. Baik. Ini makna al-jihad. Kemudian yang kedua adalah tentang marhalah, ya, marhalah syariat jihad itu sendiri, atau fase al-jihad itu sendiri. Fase pertama adalah fase di mana tidak ada al-jihad. Tidak ada al-jihad. Maksud jihad secara khas tadi, yaitu pada fase Makkiyah. Pada fase Makkiyah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, itu tidak ada al-qital, tidak ada peperangan, ya. Yang ada adalah kesabaran, ya, kesabaran. Ini pada masa Makkiyah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masih dalam keadaan lemah, ya, belum punya wilayah, belum punya kekuatan. Kemudian fase berikutnya adalah pada fase Madaniyah. Dan pada fase Madaniyah ini barulah ada dan diperbolehkan untuk al-jihadu fi sabilillah. Ya, mulai ada al-jihad fi sabilillah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah mempunyai wilayah dan mereka sudah mulai mempunyai kekuatan, ya. Ini fasenya. Walaupun apabila kita perhatikan di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa jenis, ya, ada beberapa jenis. Atau di dalam fikih, di dalam al-jihad juga dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama adalah misalnya jihad ad-difa', jihad pembelaan diri, membela diri, yaitu ketika ada musuh yang menyerang, ya, kaum muslimin, maka ketika itu kaum muslim wajib untuk berjihad. Ini namanya jihad ad-dafa' atau ad-difa'. Kemudian yang kedua adalah jihad jenis menyerang atau ekspedisi, ya, ke tempat yang lain atau ke daerah yang lain, ya. Ini jenis yang kedua, dan masing-masing mempunyai fikihnya, dan kita tidak akan mempelajari secara khusus, ya, fikih di dalam al-jihad. Jadi al-jihad itu ada fikihnya, dan tidak boleh dihapus dari fikih al-jihad. Dan al-jihadu fi sabilillah bukan hanya sejarah, ya, keberanian para pahlawan Islam terdahulu, tidak. Akan tapi
harus senantiasa ada pada diri kita, ya, tentang syariat al-jihad itu adalah madin ila yaumil qiyamah, terus sampai dengan hari kiamat. Baik, beliau mulai dengan liqaulihi ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadih, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidu, dan berjihadlah kalian fillah, ya, berjihadlah kalian karena Allah Subhanahu wa taala, haqqa jihadih, dengan jihad yang sesungguh-sungguhnya. Haqqa jihadih ini, sesungguh-sungguhnya itu, ya, misalnya saya nukilkan tafsir Ibnu Katsir, yaitu bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Berjihad dengan sesungguh-sungguhnya itu dengan harta-harta kalian, dengan lisan-lisan kalian, dengan jiwa-jiwa kalian. Nah, ini tergantung daripada kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita. Kalau kita mempunyai harta, maka kita berjihad dengan harta kita. Yaitu harta kita belanjakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dengan berbagai macam, ya. Misalnya untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, untuk menghidupkan, ya, pendidikan-pendidikan Islam, halaqah-halaqah ilmu, atau untuk kemaslahatan umat secara umum. Itu adalah dengan harta. Misalnya ketika umat itu butuh, misalnya di satu daerah tidak punya sumur, ya, untuk mendapatkan air, ya, maka dia infakkan di situ, ya, mengebor air, ya, kemudian airnya dialirkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu bagian daripada al-jihadu bil ma. Demikian juga kalau misalkan sampai dengan al-jihad bermakna al-khas, ya, misalnya terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka ini pun adalah sangat diperlukan, ya. Karena apa? Misalnya untuk persenjataan itu butuh dengan harta, ya. Atau kendaraan butuh dengan harta, ya. Atau logistik butuh dengan harta, ya. Ini semua adalah bagian daripada lapangan al-jihad. Kemudian juga al-jihad dengan lisan. Dengan lisan juga banyak, ya. Jihad dengan lisan. Bisa dengan mengajar, itu jihad dengan lisan. Memberikan nasihat, jihad dengan lisan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, juga jihad dengan lisan, ya. Atau, ya, memberikan nasihat, ya, kepada orang-orang yang mempunyai pengaruh dan mempunyai wilayah, itu juga adalah bagian daripada al-jihad bil lisan. Wa anfusikum, dengan jiwa. Dengan jiwa kita berarti, ya, tentu yang paling jelas adalah ketika betul-betul berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau termasuk secara umum, jihad dengan jiwa kita adalah kita sudah bertekad di dalam diri kita bahwa jiwa kita ini adalah kita persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam proyek-proyek kebaikan apa saja. Itu mudah-mudahan, ya, masuk dalam kategori ini, yaitu berjihad dengan
harta, berjihad dengan lisan, dan juga berjihad dengan jiwa kita. Kemudian kalau di dalam tafsir Syekh As-Sa'di disebutkan, ya, al-jihadu fillahi haqqa jihadih huwa al-qiyamu tam bi amrillahi. Jihad dengan jihad yang sesungguh-sungguhnya adalah dengan betul-betul mendirikan, menegakkan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa da'watil khalqi ila sabilih, kemudian juga mendakwahkan makhluk seluruhnya ini agar mereka itu berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi kulli tariqin, dengan seluruh jalan ataupun metode, mausulin idzalik, jalan yang akan sampai kepada hal itu semua. Misalnya di sini adalah dengan nasihat, dengan ta'lim, bahkan tadi disebut dengan qital, dengan adab, kemudian juga dengan melarang seseorang untuk berbuat sesuatu yang maksiat, nasihat, dan yang lain-lainnya. Nah, ini bermakna umum, ya, bermakna umum, ya. Jadi jihad yang haqqa jihadi, yang sesungguh-sungguhnya adalah tadi, ya, jihad dengan mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, li'ala'i kalimatillah. Wa qawlihi ta'ala yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Surah Al-Maidah ayat yang ke-45. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut, ya, tidak takut sama sekali, ya, kepada siapapun, ya. Apapun yang diucapkan dan dituduhkan oleh manusia, dia tidak takut, ya. Kalau itu adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi ta'ala qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzatan. Wa qatilu, dan perangilah oleh kalian, alladzina yalunakum minal kuffar, yaitu orang-orang kafir yang dekat dengan kalian. Ini ketika jihadnya di sini adalah baik jihad ad-dafa' ataupun jihad al-hujum ataupun menyerang. Bermakna al-qital, ya, bermakna al-qital, qatilu, yaitu memerangi, ya. Bagaimana? Yaitu dengan yang paling dekat terlebih dahulu. Yang paling dekat terlebih dahulu, ya. Supaya apa? Supaya mereka, ya, mereka orang-orang kafir ini, ya, menjadi takut kepada kaum muslimin, tidak sembarangan kepada kaum muslimin, ya. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, maka orang-orang kufar akan dengan mudah untuk menaklukkan kaum muslimin, ya, atau menguasai kaum muslimin. Jadi yang dekat terlebih dahulu, kemudian yang lebih jauh, kemudian lebih jauh, begitu. Nah, demikian juga adalah jihad dalam makna yang pembelaan diri, dafa, yaitu ketika satu daerah misalnya diserbu oleh kaum kufar, satu daerah, maka yang pertama kali yang wajib adalah orang yang tinggal di daerah itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misal contoh, beberapa kasus terjadi di negeri kita, misalnya dulu di Ambon, di Poso, ya kan? Maka yang pertama kali yang harus menegakkan al-jihad adalah orang setempat, yaitu
orang Ambon ataupun kaum muslimin yang ada di Ambon, kaum muslimin yang ada di Poso. Kemudian kalau mereka tidak mampu, maka orang yang kaum muslimin yang dekat dengan mereka itu menjadi wajib. Ya. Dari misalnya tetangga provinsinya. Kalau tetangga provinsinya juga kewalahan yang lebih jauh lagi dari mereka, terus sampai misalnya ke daerah kita, misalnya kita karena yang lain di sana misalnya tidak sanggup, ya. Dan kalau ditinggalkan maka kaum muslimin di sana menjadi hancur dan kaum muslimin di sana bisa hilang, ya. Maka wajib bagi kita untuk membela mereka. Demikian juga misalnya di daerah-daerah yang lain, misalnya konflik misalnya yang terjadi, ya, di beberapa negara, ya, di belahan dunia, itu juga demikian, ya. Kalau misalkan satu negara muslim diserbu oleh orang-orang kufar, maka negara itu yang diserbu tadi wajib untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mereka tidak sanggup, maka tetangga negara tersebut. Kalau tidak sanggup, yang lebih jauh lagi sampai dengan misalnya kita pun misalnya harus membela mereka. Nah, itu demikian kewajiban al-jihadu fi sabilillah. Ini jihad bermakna tadi al-qital. Wa qawlihi ta'ala ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Nah, surah Al-Anfal ayat 65. Ini adalah sudah perintah daripada al-jihadu fi sabilillah. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harridil mu'minina 'alal qital. Ya. Berikan komando, berikan semangat, ya, kepada orang-orang yang beriman untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan daripada al-jihad adalah li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan untuk menguasai, ya, menguasai ekonominya, menguasai atau memperbudak bangsanya, tidak demikian. Ya. Tidak seperti yang mungkin dituduhkan oleh orang-orang kufar, ya. Dan tidak untuk memaksa. Orang-orang kufar misalnya dipaksa untuk misalnya masuk ke dalam al-Islam, kalau tidak misalnya akan dianiaya dan seterusnya. Tidak demikian, ya. Dan masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang lain, tapi beliau hanya menukilkan 4 ayat, ya. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, ya, berdasarkan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sahihain. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billahi wa rasulih. Faqila thumma madha? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, berarti di sini amal adalah juga bagian daripada al-iman, dan itu termasuk amal yang paling utama, al-imanu billahi wa rasulih, utama yang paling afdal.
Faqila thumma madha? Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila, kemudian ditanya juga, thumma madha? Kemudian apa? Qala hajjun mabrur. Kemudian haji yang mabrur. Ya. Di sini al-jihadu fi sabilillah disebutkan setelah al-imanu billahi wa rasulih. Karena memang seseorang tidak akan mungkin dia itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia itu tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang kafir nggak mungkin dia berjihad, ya, di jalan Allah nggak mungkin. Ya. Kan tapi kalau orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, maka dia akan menjadi tuntutan untuk ikut serta di dalam al-jihadu fi sabilillah dalam berbagai macam makna yang tadi di awal. Wa hadithi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma fi sahih al-Bukhari, la tatamannaw liqa' al-adu wa sallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan juga hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, janganlah kalian itu berangan-angan. Berangan-angan apa? Liqa'al adu, menemui musuh. Janganlah kalian orang-orang yang beriman, ya, kita semua berangan-angan bertemu dengan musuh. Ya, jangan cari musuh. Ya. Jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Kenapa? Karena bertemu dengan musuh ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menguji keimanan kita, karena belum tentu orang itu bisa selamat dari fitnah bertemu dengan musuh. Ya, belum tentu selamat. Bagaimana belum tentu selamatnya? Ya. Yaitu ketika seseorang itu bertemu musuh, maka sudah bertemu musuh nih, bertemu di medan perang. Tidak boleh kita itu berpaling, tidak boleh kita itu lari ke belakang, meninggalkan medan perang, tidak boleh. Karena apa? Karena lari dari medan perang itu adalah termasuk ke dalam dosa besar. Ya, dosa besar. Ya, jangan, istilah kitanya jangan sok-sokan gitu ya. Ingin lihat diri kita. Ya, lihat diri kita. Karena kalau sudah bertemu, sudah tidak boleh lari. Harus dihadapi. Ketika harus dihadapi pun misalnya ketika harus dihadapi juga kita harus selalu senantiasa mengontrol keimanan kita dan harus senantiasa ingat bahwa ini adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai putus asa. Kita mungkin pernah membaca, pernah mendengar mungkin kisahnya. Ada seorang yang kelihatannya gagah berani di medan perang.
Akan tetapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan orang itu adalah ahlun nar, penghuni neraka. Kenapa seperti itu? Sahabat heran, ya kan? Sehingga ada di antara mereka yang mengikuti orang ini, kemudian ikut serta dan memperhatikan orang ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara kelihatan matanya, ya, secara fisiknya kelihatan berperang di jalan Allah, sampai terjadi peperangan hebat, kemudian dia terluka. Ketika dia terluka, dia tidak tahan dengan sakitnya luka tersebut, dan dia ingin segera mati. Akhirnya apa? Dia tegakkan pedangnya, lalu dia tusukkan dirinya itu, ya, dengan pedang tersebut, ya, di dadanya dia menusukkan pedang tersebut ke dadanya. Mungkin orang lihat dia terbunuh di jalan Allah, tapi ternyata dia bunuh diri karena tidak tahan dengan sakitnya, ya, luka yang ada pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa bertemu dengan musuh itu adalah salah satu di antara ujian keimanan kita. Wasallallahu al-afiyah, dan mintalah kepada Allah afiyah, minta aman. Seperti kita sekarang ini, jangan minta huru hara, ya, jangan minta terjadi kericuhan, cekcok ataupun peperangan. Jangan. Sekarang negara kita ini dalam keadaan aman. Selalu minta kepada Allah, kita ini dalam keadaan aman. Karena kalau tadi terjadi berbagai macam huru hara dan yang sejenisnya, belum tentu kita berada di atas iman. Itu adalah ujian. Fa idza laqitum fasbiru. Namun kalau kalian bertemu dengan musuh, terjadi seperti itu, perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, sudah waktunya itu jangan berpaling, sabar. Fasbiru. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah naungan pedang. Artinya surga itu adalah akan kita peroleh ketika kita betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk kajian malam hari ini, ya, karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.